Perkenalkan, nama saya Lutfia Dwi Novianti dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Wisata Semarang. Kali ini saya ingin presentasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ingin mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujinya kebenarannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Menurut Muhammad Hatta, mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti pekerjaan dan logos berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Menurut Wikipedia, mendefinisikan teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Next, pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan mempunyai teori atau rumus-rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi saling mempunyai hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, teknologi tidak akan ada. Hubungan perkembangan sains dengan perkembangan di bidang teknologi bisa dikatakan saling memiliki keterkaitan. Misalnya, seandainya manusia tidak pernah menemukan kandungan besi dari bumi, maka sekarang pasti tidak ada barang-barang yang terbuat dari besi. Contohnya, komputer, pisau, bahkan sendok besi. Begitu pula sebaliknya, jika perkembangan teknologi sedang pesat, maka sudah pasti perkembangan sains saat itu sedang berkembang dengan pesat. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan ilmu sains sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu teknologi, dan tanpa adanya ilmu teknologi yang memadai, ilmu sains pun tidak dapat melakukan perkembangan. Next ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologinya. Buktinya, dapat kita lihat di mana negara-negara yang dikatakan maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa adalah negara-negara yang maju sains dan teknologinya. Di negara-negara maju tersebut, sains dan teknologi benar-benar masuk ke dalam kehidupan masyarakat dan dirasakan manfaat oleh masyarakat. Begitu juga dengan pemahaman sains yang tinggi. Jadi, di Amerika Serikat itu teknologi sudah berkembang sangat pesat ya. Indonesia dibilang termasuk masih kalah dengan negara tersebut. Next, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ada banyak pendapat mengenai perkembangan sains dan teknologi di Indonesia saat ini. Seperti ada yang mengatakan bahwa perkembangan sains dan teknologi di Indonesia sudah maju, karena Indonesia sudah sering membawa pulang medali-medali emas
dan perak dari lomba sains dan fisika se-Asia maupun yang internasional. Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Memberikan berbagai kemudahan. Maksudnya, perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. 2. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. Maksudnya, informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik perkembangan pesat. Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Maksudnya, komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya apalagi menggunakannya. Namun, seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang menjamur, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kali ini adapun dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Mempengaruhi pola pikir. 2. Hilangnya budaya tradisional. 3. Banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan religi adalah 3 hal yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaliknya dalam seni dan agama terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur budaya yang universal. Bahasa menempati urutan pertama, religi urutan ke-6, dan kesenian urutan ke-7. Bahasa ditempatkan pada urutan pertama karena manusia sebagai makhluk biologis harus berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok sosial. Kita lanjut ke ilmu dan bahasa. Perbedaan ilmu dan bahasa yaitu ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu, yakni ciri-ciri ilmiah. Ilmu sinonim dari pengetahuan ilmiah. Sedangkan bahasa, medium tanpa batasan yang membawa segala sesuatu, mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki arti. Sarana komunikasi antara manusia. Fungsi bahasa, sarana komunikasi antar manusia, sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia mempergunakan bahasa tersebut. Presentasi saya saat ini saya kira sudah cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.